Hai, bertemu lagi dengan saya, Dimas Dwijaya Palguna, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Jadi tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah proses produksi 1 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya, STMT, dan sekaligus juga untuk membahas manufacturing proses pada chapter 3 machining process. Dalam membuat video ini, saya menggunakan buku yang berjudul Handbook of Manufacturing Process, How Products, Components, and Materials are Made yang ditulis oleh James G. Brala sebagai referensi utama dan beberapa sumber lain sebagai referensi tambahan. Jadi, dalam video ini kita akan membahas mengenai chapter 3 yakni machining process pada bagian D, E, dan F, yakni milling, screw threads, dan broaching. D. Milling. Milling merupakan pengoperasian mesin di mana benda kerja atau workpad disayat atau dipotong melewati sebuah alat potong silindris yang berputar. Proses milling menghilangkan material dengan melakukan banyak pemotongan kecil yang terpisah. Ini dilakukan dengan menggunakan pemotong dengan banyak gigi, memutar pemotong dengan kecepatan tinggi, atau memajukan material melalui pemotong secara perlahan. Paling sering merupakan kombinasi dari ketiga pendekatan ini. Dalam milling ada dua kelas utama, yakni yang pertama adalah peripheral milling yang ditunjukkan oleh gambar sebelah kiri dan face milling yang ditunjukkan oleh gambar sebelah kanan. D1. Face milling. Face milling merupakan pengefraisan di mana sumbu putar alat potong tegak lurus terhadap permukaan benda kerja yang di-freeze. Pada pengefraisan muka, ujung sayat yang digunakan ada dua, yaitu penapang alat potong dan keliling luar alat potong. Perhatikan gambar, ini merupakan proses face milling. Ini ada milling cutter tegak lurus terhadap benda kerja, dan ini merupakan jumlah kedalaman dari benda kerja yang dihilangkan. Nah, berikut ada videonya agar lebih jelas. Kedua, peripheral milling atau bisa juga disebut sebagai plain milling. Pada peripheral milling, sumbu alat potong paralel atau sejajar dengan permukaan benda kerja yang dikerjakan. Proses ini dilakukan dengan ujung sayat pada keliling luar alat potong. Pada peripheral milling, arah putaran cutter membedakan dua bentuk milling. Yang pertama adalah up milling dan ada down milling. Pada up milling atau disebut juga sebagai conventional milling, arah gerak roda gigi pemotong berlawanan dengan arah gerak makan saat gigi memotong benda kerja. Pada down milling disebut juga sebagai clamp milling, arah gerak pemotong sama dengan arah gerak makan saat gigi memotong benda kerja. Ketiga, end milling. End milling menggunakan pemotong umumnya berdiameter lebih kecil dengan gigi di kedua ujung, yakni pada muka dan pinggirannya. Permesinan juga dapat dilakukan di area yang tidak dapat diakses oleh jenis pemotong lainnya. Dengan tingkat penghilangan material lebih rendah dibandingkan dengan metode milling lainnya dan akurasinya mungkin tidak terlalu bagus. Perhatikan video ini. Di sini terlihat kalau penghilangan materialnya tidak terlalu tinggi.
Slab milling, yakni milling periferal dengan pemotong yang menghasilkan permukaan rata di area yang luas. Jadi slab milling ini memiliki alat potong yang lebih panjang daripada periferal milling, dengan sumbu rotasi pemotong sejajar dengan permukaan mesin, dan pemotong sering menghilangkan material dalam jumlah besar. Berikut contoh videonya. Dapat diperhatikan bahwa alat potong memiliki lebar yang lebih besar daripada benda kerja. Kelima, form milling. Form milling juga merupakan periferal milling, tapi alat potongnya memiliki bentuk tertentu. Gigi pemotong form milling memiliki bentuk yang sesuai dengan profil permukaan yang akan diproduksi. Ini ada contoh video dari form milling. Perhatikan bahwa hasil dari form milling mengikuti bentuk alat form millingnya. Keenam, gang milling. Gang milling adalah operasi permesinan beberapa permukaan benda kerja secara bersamaan dengan memasang sejumlah pemotong di punjung atau arbor seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pemotong mungkin memiliki diameter yang sama atau berbeda dan masing-masing menghasilkan permukaan yang berbeda. Ketujuh, straddle milling melibatkan penggunaan dua pemotong pada satu punjung atau arbor dengan jarak di antaranya. Dua permukaan dipotong dalam satu lintasan, tapi area di antara keduanya tidak dikerjakan, seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Adapun videonya berikut ini. Delapan, fly cutter milling. Ini adalah face milling dengan hanya satu gigi potong. Metode ini berguna untuk menghasilkan permukaan rata dalam situasi ruang perkakas di mana pemotong bergigi banyak yang optimal mungkin tidak tersedia. Jelas, tingkat umpan pemotongan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan face milling, tetapi mungkin memuaskan ketika fly cutter adalah satu-satunya alat yang tersedia dan persyaratan hanya untuk satu potong atau jumlah kecil. 9. Pin routing melibatkan penggunaan template untuk memandu pergerakan pemotong peruten kecepatan tinggi. Pabrik akhir berdiameter kecil. Biasanya proses ini digunakan untuk mengosongkan lembaran logam datar
atau bahan lainnya. Tumpukan material tipis dapat dipotong dengan metode ini untuk menghasilkan banyak bagian. Ke-10. Spot facing. Pengoperasiannya sama dengan counter boring, kecuali kedalaman pemotongannya dangkal. Hanya cukup untuk membuat permukaan mesin yang rata. Ini paling sering dilakukan pada coran dan tempa, di mana permukaan sebelum operasi memiliki beberapa ketidakteraturan. Berikut ini merupakan contoh videonya. Screw threads. Ulir skrup, sering disingkat menjadi ulir, adalah struktur helix yang digunakan untuk mengubah antara gerakan atau gaya rotasi dan gerakan linear. Ulir skrup dibuat dengan sejumlah besar metode berbeda yang melibatkan proses permesinan. Dalam hal ini, pemotongan dan pembentukan. E1. Hand die external threading. Sebuah die threading tangan eksternal yang khas diilustrasikan pada gambar ini. Ini disebut cetakan tombol atau acorn dan berguna untuk memotong ulir skrup dalam prototipe dan produksi dalam jumlah terbatas. Die ditempatkan di ujung belangko skrup dan diputar dengan alat seperti kunci pas. Internal thread tapping. Tapping adalah proses pembuatan ulir internal, yaitu dalam atau di dalam lubang, dengan menggunakan tap set. Berikut merupakan proses internal thread tapping. Di sini ada beberapa tahap dalam melakukan internal thread tapping. Pertama, menggunakan alat yang tidak terlalu besar terhadap lubang ini. Kemudian diganti alatnya menggunakan alat yang sedikit lebih besar, sehingga bentuk ulirnya akan lebih terlihat. Kemudian diganti lagi menggunakan bentuk yang paling besar, sehingga ulirnya akan maksimal. E3. Single point screw thread cutting. Pemotongan ulir satu titik adalah operasi bubut, di mana alat pemotong memiliki profil yang sesuai dengan ruang antara ulir skrup yang diperlukan, membuat lintasan berulang di sepanjang benda kerja. Metode ini digunakan untuk skrup yang besar, yang kepala matinya tidak tersedia atau tidak praktis bila jumlahnya kecil atau bila bahannya sulit dikerjakan. Perhatikan video. Proses ini terus dilakukan berulang kali sehingga bentuk daripada ulir sesuai dengan alat pemotong. Thread cutting die heads.
Alat ini efisien, akurat, dan banyak digunakan dalam produksi trading. Mereka digunakan pada semua jenis mesin bubut dan mesin skrup, pada mesin bor, dan sebagai bagian dari mesin trading khusus. Seperti yang diilustrasikan pada gambar, alat ini memiliki set pemotong yang bergigi, banyak yang dapat disisipkan, yang dapat diubah ketika pitch yang berbeda akan dikerjakan, atau ketiga pemotong perlu diasah ulang. Berikut merupakan contoh video prosesnya. Ini merupakan alatnya, masukkan ke dalam mesin bubut sehingga memotong benda kerja dan membuatnya jadi ulir. Kelima, trade milling. Trade milling adalah operasi pengerjaan logam yang digunakan untuk membuat ulir internal dan eksternal dengan ukuran berbeda melalui gerakan melingkar dari alat yang berputar. Gambar ini merupakan proses pembuatan ulir eksternal dan video ini merupakan proses pembuatan ulir internal. Mari tonton videonya. Metode ini berlaku untuk utas internal dan eksternal. Dalam milling ulir internal, diameter pemotong tidak boleh melebihi 1/3 dari diameter lubang. Milling ulir digunakan dalam situasi di mana pemotongan atau penyadapan die head sulit, misalnya pada material yang sulit dikerjakan. Panjang ulir panjang, ulir sudut helix tinggi, atau ulir besar dengan nada kasar. Namun, milling tidak cocok untuk ulir persegi atau lainnya dengan sudut sayap hampir 90 derajat dari sumbu. 6. Thread grinding, yakni proses abrasif dengan roda gerinda memotong alur pada benda kerja yang berputar perlahan saat digerakkan secara aksial. Roda gerinda berbentuk seperti penampang alur berputar dan memoles benda kerja sambil perlahan berputar dan bergerak secara aksial. Seringkali proses didukung oleh cairan pemotongan. Thread rolling, yakni metode pembentukan dingin untuk membuat ulir skrup eksternal. Benda kerja kosong digulung di antara cetakan perlawanan yang memiliki profil ulir skrup negatif. Die mungkin datar atau silinder. Tidak ada bahan yang terbuang dan ada keuntungan kekuatan karena pengerjaan dingin dari bahan benda kerja. Namun, diameter benda kerja yang akan diulir harus akurat agar bagian akhir memiliki diameter pitch yang benar. Nah, kalau pemotongan hasilnya seperti ini, sedangkan pembentukan akan seperti ini, sehingga pembentukan lebih kuat, ulir pembentukan lebih kuat daripada ulir yang dipotong. 8. Cold form tapping of internal threads. Cold form taps juga disebut roll taps
membuat alur dengan mengekstrusi material di lubang yang dibor. Dalam bentuk alur, alih-alih membuang material. Ini mengarah pada alur yang lebih kuat karena bahan mengatur ulang bahan di dalam lubang. Umur tape juga meningkat karena membentuk alur alih-alih memotong alur sehingga tidak ada aus di ujung tombak. Broaching. Broaching adalah proses yang menggunakan alat potong berupa pahat dengan banyak gigi. Pahat tersebut digerakkan secara linear relatif terhadap benda kerja searah sumbu pahat. Mesin yang digunakan bernama mesin broaching. Alat potong pada proses ini disebut broach. Dalam pekerjaan tertentu, proses broaching adalah metode pengerjaan yang sangat produktif. Gigi awal yang bersentuhan dengan benda kerja sering dirancang untuk menghasilkan potongan yang kasar, sedangkan gigi terakhir memberikan finishing sesuai dimensi yang diinginkan. F1. Internal broaching. Broaching internal dilakukan pada permukaan internal lubang benda kerja. Pada broaching internal, lubang awal harus ada pada benda kerja untuk memasukkan broach. Operasi broaching yang paling umum menghasilkan alur pasak, bukan slot dikunci, bukan berbentuk spline, dan pembesaran lubang non-bulat lainnya dikatrol pada gigi atau bagian lain yang akan diikat ke poros. Ini merupakan hasil dari broaching. Internal broaching. F2. External broaching. Broaching eksternal dilakukan pada permukaan luar benda kerja untuk membuat bentuk penampang tertentu di permukaan. Ini ada broach yang akan membentuk pola seperti ini di benda kerja. Hasilnya seperti ini. F3. Pot broaching. Pot broaching menggunakan alat broaching berbentuk cincin atau tubular dengan gigi pemotong di bagian dalam. Seperti ini. Biasanya benda kerja didorong melalui alat dengan gaya hidrolik. Pahat memotong seluruh pinggiran benda kerja dalam sekali lintasan. Permesinan gigir adalah aplikasi yang biasanya digunakan pada proses ini. Sekian video kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mari berdiskusi di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih.